Selamat siang, saya Fransina dari kelompok G akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dan sistem sosial. Di sini kami akan menjelaskan tentang topik teknologi informasi dan perbedaan di masyarakat atau IT and Division in Society. Jadi dulu masyarakat untuk berkomunikasi harus secara langsung dan kalau jarak jauh harus melalui surat. Sehingga kebanyakan orang zaman dulu hanya tahu cara hidup, lingkungan, bahkan budaya di masyarakat sekitarnya. Sedangkan sekarang sekarang teknologi informasi sudah berkembang sangat cepat sehingga alat-alat modern banyak yang muncul sehingga dulu yang jauh bisa terasa dekat. Dan di sini akan menimbulkan kontroversi karena kemajuan teknologi informasi ini. Uh, apakah teknologi informasi ini akan mengurangi atau malah menimbulkan suatu perpecahan dalam masyarakat? Kenapa? Karena kita tahu ya, di dalam masyarakat itu banyak kelompok-kelompok atau perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, seperti misalnya perbedaan status sosial itu akan menimbulkan suatu kelompok tertentu, perbedaan status ekonomi, bahkan ras, bahkan etnis, dan bahasa. Jadi karena pandangan seperti itu mendorong komunikasi antar individu maupun masyarakat. Karena itu melalui IT harusnya menyebarkan sebuah pemahaman sosial secara internasional atau global, karena orang-orang yang terpisah jarak baik secara raga maupun sosial. Jadi TI sendiri menyebabkan orang dapat berkomunikasi secara tidak langsung melalui handphone atau media sosial, bahkan email atau buletin. Mereka dapat memperoleh informasi tentang cara hidup yang berbeda melalui situs World Wide Web atau WWW, bahkan mengalami realitas virtual, cara hidup lain melalui program interaktif. Jadi, teknologi sendiri memiliki fitur dan kegunaan untuk mendukung pengurangan perpecahan sosial dan ekonomi di masyarakat global. Tapi tetap harus diingat bahwa IT ini juga bisa menyebabkan perpecahan jika tidak digunakan dengan bijak. Misalnya, ketika kita bermedia sosial, orang dapat berkomunikasi dengan bebas dan terkadang berpendapat tentang isu-isu rasisme, bahkan ada yang dibully di media sosial sendiri. Jadi melihat itu kita harus tahu bahwa IT itu digunakan dengan baik dan bijaksana. Terima kasih. Selanjutnya, di sini ada kasus Saraken, pesan kebencian dan hoak di media sosial memang terorganisir. Pakar IT Ruby Almansyah menyebutkan pengungkapan sindikat ini menunjukkan bahwa banjir hoak, berita palsu, dan berbagai provokasi bernada kebencian dan prasangka sara tak semata merupakan tindakan dan prakarsa individu, melainkan sudah terorganisir rapi dan beraspek komersial. Jumlah 800.000 akun anggota yang dikelola Saraken itu menurut saya cukup fantastis kalau kita melihat dia akan melakukan reposting dan broadcasting kembali kepada pengguna media sosial yang lain. Tidak cuma di Facebook, Ruby mengatakan perilaku orang Indonesia di media sosial akan melakukan reposting dan broadcasting. Seandainya 30% anggota grup Saraken melakukan dua hal tersebut terhadap berita bohong bernuansa sara, maka menurut dia efek perbanyaknya menjadi sangat besar. Soal teknik yang digunakan sindikat Saraken, Ruby menilai yang dipakai hanya teknik media sosial, baik yang di tingkat menengah maupun lanjut. Mereka cuma menggunakan media sosial, kemudian membuat forum yang sedemikian menarik sehingga mendapatkan banyak user, kata Ruby. Teknik social engineering advance yang mereka gunakan yaitu melakukan multiply effect. Akhirnya, dari 800.000 bisa sejutaan orang sekali beredar. Kelompok ini biasanya hadir karena ada kepentingan kelompok tertentu. Mereka disewa berdasarkan pesanan untuk menyebarkan kebencian, ujarnya. Pada kasus tersebut, teknologi informasi disalahgunakan oleh penggunanya, sehingga membawa dampak yang tidak baik seperti dapat membuat perpecahan di masyarakat. Pandangan baik tentang kesadaran adanya perbedaan ini mendorong komunikasi antar individu maupun masyarakat.
Oleh karena itu, melalui IT harus membantu menyebarkan pemahaman sosial secara internasional atau global, karena orang-orang terpisah oleh jarak baik secara raga maupun sosial. Teknologi informasi sangat membantu manusia dalam berbagai hal, tetapi teknologi informasi juga dapat merusak atau memecahkan persatuan masyarakat. Hal itu tergantung dari si pengguna teknologi informasi. Jika ingin menggunakan dengan baik, maka hal tersebut akan membawa dampak positif bagi masyarakat, begitu juga sebaliknya.